Hai, makasih udah mau mampir YouTube channel aku. Jadi hari ini kita bakal gibah bersama Loli Cimos. Hari ini aku mau share tentang fans aku yang freak dan manipulatif banget. Kejadian ini tuh udah lama, sekitar 2 tahun lalu. Jadi ini awalnya waktu aku mulai jualan fotografer. Setelah aku jual fotografer, aku banyak banget didramain sama orang-orang di Facebook. Nah, kalau dramanya cuma drama biasa aja gitu nggak apa-apa sih, cuma dramanya ini nggak enak banget, kayak sampai bahas keperawanan, mau ngebunuh. Kayak misalnya, itu berapa sih keperawanan lo, gua beli, terus alat kelamin lo gua masukin cangkul, gitu-gitu loh. Jadi dramanya tuh udah gak enak banget gitulah buat aku nerimanya. Dan sebelumnya aku belum pernah sampai diancam dibunuh, didatengin gitu kan. Waktu itu aku benar-benar stres parah kena drama di Facebook itu. Terus saat itu juga kayak gak ada yang bantuin aku gitu kan. Sampai ada salah satu teman Facebook aku itu bantuin aku. Nah, ini orang yang jahat ini, kita sebut aja namanya X-Men ya. Jadi X-Men ini kayak chat aku gitu, berusaha bantuin aku. Akhirnya aku cerita semua masalah ke dia, dan emang iya, dia bantuin aku dari awal drama sampai dramaku itu surut. Jadi bantuinnya gimana? Bantuinnya itu kayak ngasih saran doang sih. Misalnya aku posting sesuatu, dia bakal langsung ngasih tahu kayak, kalau kamu posting kayak gitu nanti kamu malah didramain ini, malah gini, malah gini. Dia tuh kasih masukan-masukan sampai drama aku itu akhirnya surut. Terus sebagai permintaan terima kasih, aku itu mau beliin dia sesuatu, terserah dia mau apa, kayak makanan atau apa aku beliin. Jadi kalau makanan, aku pikirnya aku tuh bakal GoFoodin ke rumah dia. Nah, saat itu dia nggak mau di GoFoodin makanan, dia mintanya ketemuan. Lah, aku tuh ketemuan saat itu kan aku masih punya pacar bule, jadi aku nggak enak gitu kalau ketemuan sama cowok. Tapi setelah aku izin sama pacar aku, itu dibolehin. Dan dia itu juga ngeyakinin aku kalau dia ini ketemuan emang cuma pengen ngobrol, gak ada niat aneh-aneh, gak ada niat PDKT atau apapun ke aku. Pokoknya dia ini sumpah-sumpah kalau dia tuh gak akan naksir aku atau PDKT ke aku, karena aku ini bukan tipenya dia gitu kan. Akhirnya kita pun ketemuan. Hari pertama ketemuan itu cuma nonton sama ngobrol aja sih. Nah, ngobrol berjam-jam itu tentang kisah hidup dia selama bertahun-tahun gitulah, dari dia muda sampai sekarang. Jadi dia itu trainer gym di salah satu tempat gym yang cukup besar di Surabaya. Dia itu udah umur hampir 40. Kalau tahun ini kayaknya udah 40, soalnya waktu itu udah 38 atau 39 gitu kan. Jadi dia cuma sharing tentang pengalaman hidup dia, mantan-mantan dia, kenapa dia bisa putus. Dia juga udah sempet nikah tapi sekarang udah cerai, jadi dia ceritain semuanya. Nah, ini part yang menurut aku manipulatif. Dia itu sering banget bilang kalau iya, orang-orang di sekitar aku itu jauhin aku karena merasa aku itu manfaatin mereka, manipulatif mereka. Padahal enggak, dia tuh selalu bilang gitu. Jadi di tempat kerja dia dimusuhin karena orang-orang merasa dia ini jahat dan manipulatif. Terus istri dia juga ninggalin dia karena merasa dia ini jahat dan manfaatin istrinya gitu kan. Tapi dia bilang, aku tuh bukan orang kayak gitu, mereka itu salah paham, gini gitu. Tapi yang salah paham itu banyak banget. Dan dia itu berkali-kali bilang bahwa dirinya sendiri itu ganteng. Emang aneh sih. Jadi menurut aku, tapi ini setelah aku pikir-pikir ya, saat itu aku nggak ngerti maksudnya dia apa. Kalian pernah nggak sih kayak misalnya ada cewek, dia ini terkenal, dan semua orang tuh bilang dia cantik. Tapi kalau kalian lihat cewek ini tuh kayak, apaan sih, nggak cantik, menurut aku biasa aja. Tapi karena banyak yang muji cantik, lama-lama kalian mikir, oh ya lumayan cantik sih gitu loh. Jadi kayak kesugesti gitu kan. Nah, aku merasa dia juga melakukan itu ke aku. Misalnya dia bilang gini, iya, istri aku dulu itu mau cerai, tapi sebelum cerai dia itu minta anak dari aku. Karena aku ini kan ganteng banget, istriku tahu kalau punya anak dari aku, anaknya tuh bakal cakep banget gitu-gitu. Padahal menurut aku dia ini sama sekali nggak cakep. Yang
ya bukan standar cowok cakep lah, dibilang buruk rupa juga enggak, tapi ya biasa aja gitu. Malah menurut aku dia kekurangannya, dia itu domble. Aku nggak ngerti bahasa Indonesianya domble itu apa. Kayak bibirnya tuh doer, gimana ya, aku juga nggak bisa nyontohin. Jadi bibirnya bawahnya tuh besar banget dan emang nggak balance sama mukanya aja gitu loh, kayak cewek kalau bibirnya di filler, nah kayak gitu. Tapi pokoknya dia berkali-kali bilang ganteng-ganteng, terus banyak yang sirik karena dia ganteng, dan menurut aku dia tuh nggak ganteng sih. Tapi aku kayak, ya mungkin ya selera orang beda-beda, jadi aku cuma iya-iya aja waktu dia cerita. Terus dia tuh juga bilang kalau dia itu kaya raya, pernah jadi pemilik salon, pernah jadi pemilik klub, pernah jadi pemilik spa gitu, aku juga kurang ngerti. Pokoknya dia tuh kaya raya, dan dia jadi trainer gym itu sebenarnya cuma buat ngisi waktu luang karena dia bosen. Katanya uang di deposit dia itu udah banyak banget, dan dia tiap bulan itu udah hidup enak banget lah dari bunga depositnya dia. Sebenarnya aku waktu dia cerita semua itu antara percaya nggak percaya gitu kan. Cuma di satu sisi aku nggak kenal dia dan nggak terlalu peduli juga, dalam arti dia bohong atau enggak itu ya bukan urusan aku. Jadi setiap cerita dia aku tuh cuma iya-iyain doang. Nah itu kan pertemuan pertama. Terus pertemuan kedua kita tuh cuma makan doang kalau nggak salah waktu itu. Jadi cuma cerita-cerita. Akhirnya dia tuh tiba-tiba nembak aku, sedangkan dia tahu aku udah punya pacar, si bule itu. Terus dia itu berusaha jelek-jelekin bule itu, kayak misalnya, kamu LDR itu ngapain, kayak menderita, bisa aja di sana dia selingkuh, pokoknya dia tuh nggak sayang kamu deh, dan lain-lain dan lain-lain. Pokoknya dia berusaha jatuhin si bule itu dan bilang hal-hal yang negatif biar aku itu mau sama dia. Terus dia juga bilang, ya udah kalau kamu pacaran sama aku, si bule itu juga nggak tahu, gitu-gitulah. Cuma aku nggak mau, soalnya aku kayak ngerasa berdosa gitu. Terus aku ada trauma diselingkuhin, jadi aku nggak mau sampai nyelingkuhin orang kan. Udah hari itu kayak berjalan seperti biasa, aku nolak dia, terus aku pulang. Nah, aku tuh mikir mau jauhin dia. Kalau udah naksir gitu nggak enak, karena aku merasa aku tuh jadi selingkuh sama dia. Tapi dia tuh bilang sebenarnya dia tuh cuma butuh teman. Jadi kayak nembaknya itu udah diabaikan aja, terus berteman biasa lagi gitu loh. Terus dia bilang lagian dia juga nggak ngapa-ngapain, dia nggak pernah aneh-aneh ke aku, ketemu juga makan dan dengerin semua cerita dia gitu. Tapi emang momen nyebelinnya itu, kalau misalnya kita pergi nonton makan, nanti pulangnya dia tuh nagih, nah kamu kan udah nonton sama makan, sekian tolong ditransfer ke sini. Nah, biasanya tuh aku emang langsung bayar. Karena dia alasannya, kamu kan udah nolak aku, jadi aku tuh nggak mau traktir-traktir kamu. Dia bilang gitu, dan aku tuh nggak masalah. Kalau dia nggak mau traktir juga nggak masalah. Aku juga nggak mau dibilang udah nolak kok masih manfaatin gitu kan. Jadi emang setiap dia nagih, aku bayar semuanya. Habis gitu, dia ngajak aku join di tempat gymnya dia. Dia bilang dia tuh mau ngasih aku train gym gratis gitu. Jadi aku cuma bayar gymnya aja, tapi dia ngelatih akunya itu gratis. Karena kebetulan kalau bayar trainer gym di tempat itu mahal banget. Per jamnya itu 300.000 dan harus ambil 10 kali. Jadi kayak 3 juta itu dapat 10 kali training gitu kan. Nah, kalau bayar emang aku nggak mungkin mau. Maksudnya sejam 300.000 itu gimana ya? Kayak terlalu besar gitu kan. Dan biasanya juga yang bayar gitu tuh menurut yang aku lihat ya, itu emang di tempat itu orang-orang kaya gitu loh. Kayak dokter sekeluarganya gitu-gitu. Jadi kayak bukan kelasku gitu untuk bayar trainer gym. Jadi waktu dia tawarin gratis itu, aku ada rasa seneng, pengen. Dan aku juga pengen ngurusin badan aku yang segede kasur. Nah, tapi dia itu ada sempet ngomong kalau sebenarnya kamu bisa sih bayar training di tempat aku. Aku tuh bisa ngajarin kamu morotin cowok-cowok kaya. Jadi kamu tuh bisa bayar training di tempat aku gitu kan. Lah, tapi aku nggak mau. Pertama, aku nggak mau morotin orang, takut karma. Kedua, aku nggak mau
Maksudnya misalnya aku morotin orang, buat apa dihabisin buat bayar training gym yang 300.000 1 jam? Kayak mending aku beli baju foya-foya, beli barang-barang apa gitu loh, ngapain dihabisin buat nge-gym sama dia gitu kan. Jadi aku kayak nggak mau gitu. Terus aku bilang, kalau kamu nggak mau nge-training aku gratis, nggak apa-apa, aku nggak nge-gym juga nggak masalah. Emang bukan pengen banget gitu loh, kayak kalau badan aku bisa kurusannya bagus, enggak juga nggak apa-apa. Akhirnya dia mau ngasih aku gratis dan aku mulai nge-gym. Awal-awal nge-gym itu masih biasa aja, tapi lama-kelamaan itu mulai aneh. Jadi habis nge-gym itu biasanya ada momen perenggangan. Jadi badan aku tuh kayak ditarik-tarik, dikretek-kretek. Jadi lehernya dikretek, punggungnya dikretek gitu kan. Nah, tapi saat dia ngeretek-ngeretek badan aku merasa dia tuh grepe-grepe payudara sama alat kelamin. Jadi kayak kegesek-gesek gitu. Terus nafasnya dia tuh aku merasa ada di kayak leher aku gitu-gitu loh, kayak terlalu deket. Terus ngomong hal-hal yang mulai aneh, kayak misalnya ini freak banget sih, kayak dengan posisi ini aku bisa ngebunuh kamu loh, kayak langsung aku krek kepala kamu gitu-gitu. Aneh banget. Jadi aku udah merasa digrepe-grepe, terus aku merasa mau dibunuh. Pokoknya itu absurd banget sumpah. Akhirnya aku mulai risih nge-gym itu. Tapi aku tetap nge-gym. Tapi aku nggak mau di perenggangan lagi. Habis nge-gym itu dia mulai nanya, kenapa sih kamu udah nggak mau di perenggangan gitu-gitu. Awalnya aku bohong, kayak takut gitu loh, takut tulangnya patah atau apa, soalnya nggak biasa, aku bilang gitu. Tapi dia maksa, kamu pasti bohong, ayo coba jawab jujur kenapa gitu-gitu. Akhirnya aku jujur kalau aku merasa dia tuh grepe-grepe aku. Soalnya kayak grepenya itu misalnya alat kelamin, kalau kesenggol ya udah kan ya. Tapi ini kayak nyenggolnya itu intens, kayak kegesek-gesek. Jadi aku merasa emang sengaja gitu loh. Kalau kesenggol wing gitu kan ya udah kan, tapi ini nggak mungkin dong kesenggol kok berkali-kali gitu kan, nggak masuk akal. Nah di saat itu dia marah sama aku, dia bilang aku itu melecehkan profesi dia, katanya dia sudah kerja secara profesional tapi kok aku malah nuduh dia aneh-aneh. Habis gitu aku merasa bersalah gitu sih, soalnya mukanya dia tuh meyakinkan banget, kayak misalnya, iya, aku ini udah kerja profesional, kamu malah nuduh aneh-aneh. Kalau nggak mau perenggangan ya udah, nggak usah. Tapi aku nggak terima kalau kamu tuduh gitu-gitu kan. Ya udah, akhirnya aku udah nggak perpanjang dan aku nggak pernah bahas lagi, nggak salah-salahin dia. Aku mikir aku saat itu tuh cuma salah paham. Habis gitu, gym lagi biasa, normal aja sampai dia itu minta duit lagi. Kamu bayar dong duit gymnya 3 juta buat 10 kali training gitu kan. Ya aku nggak mau lah, aku nggak ada duit. Dan kalau dari awal bayar aku udah bilang nggak mau, karena menurut aku tuh terlalu besar untuk bayar nge-gym kan. Kayak terlalu besar lah nominalnya buat aku. Terus dia bilang, itu si A kan naksir kamu mintain aja duit dia, kamu porotin, terus nanti kita bisa bagi dua. Aku bisa ngajarin kamu morotin si A tanpa kamu harus melakukan hubungan intim atau ketemu sama si A. Aku ajarin supaya A itu bucin ke kamu, terus kamu tinggal porotin aja gitu kan. Tapi aku tetap nggak mau. Terus gym berikutnya dia maksa aku bayar lagi. Akhirnya aku kayak capek gitu loh. Aku mikir kok ditagih terus, aku jadi merasa hutang kan. Akhirnya aku itu ada uang 3.100.000 apa 3.200.000 gitu loh di bank aku. Aku tuh bayar 3 juta ke dia. Aku mikir ya udahlah, gym 10 kali, terus udah aku nggak mau nge-gym lagi. Anggap aja ini kayak buang sial, pelajaran buat aku gitu loh. Jangan terlalu percaya kalau orang nawarin gratis, endingnya suruh bayar. Habis bayar 3 juta itu, aku udah kayak ngacangin dia, nggak terlalu peduli gitu kan. Terus dia itu mulai marah, kayak, kamu tuh habis bayar 3 juta kok sifatnya berubah gitu-gitu. Aku ya jujur, aku bilang kalau aku tuh merasa dia tuh manfaatin aku, karena awalnya gratis, kok tiba-tiba itu bayar. Aku bilang gitu, aku merasa dimanfaatin. Terus dia bilang, ya elah, aku tuh minta duitnya cuma bercanda gitu-gitu loh. Dia berusaha jelasin, tapi bercanda kok diterima, harusnya kalau bercanda kan dibalikin terus bilang enggak gue bercanda gitu kan ya. Tapi sama dia diterima dan dia senang-senang aja gitu loh. Nah aku itu kurang terima kayak dibohongin kayak gitu kan. Jadi
Pokoknya aku cepet-cepet mau nyelesain 10 gym aku, terus aku udah nggak nge-gym lagi gitu rencananya. Terus aku tiap ketemu dia tuh mulai bad mood, muka aku udah kayak bete, terus dia ngomong aku cuma iya iya kayak kurang peduli gitu kan. Terus waktu ketemuan berikutnya dia itu nunjukin tangan dia tuh disilet-silet banyak banget. Dia bilang, ini aku silet-silet gara-gara kamu buat aku stres karena kamu ngacangin aku, jadi aku silet-silet tangan aku. Terus aku jadi merasa nggak enak dan kasihan gitu kan. Aku tuh coba bilangin kalau jangan kayak gini, kalau dilihat orang kan nggak enak, maksudnya nanti dipandang buruk atau dipandang narkoba. Pokoknya aku masih care gitu loh, kayak berusaha ngasih tahu ke dia. Sampai udah nge-gym biasa aja ya, aku udah ya udahlah ngelupain 3 juta itu, dia ini mulai aneh-aneh lagi. Kayak misalnya dia tuh tanya, menurut kamu aku sama trainer gym yang itu gantengan siapa? Soalnya trainer gym yang itu banyak banget yang mau nge-gym sama dia, kata orang-orang karena dia tuh ganteng, jadi dia tuh banyak jadi simpenan tante-tante gitu kan. Aku bilang menurut aku emang gantengan si trainer gym yang satunya. Terus dia tuh nggak terima, dia bilang, ih selera kamu aneh banget, jelas-jelas gantengan aku, dia itu apa gini gitu kan. Nggak apa-apa deh aku jelek, yang penting aku bisa grepe kamu, sambil dia mencet dada aku gitu loh. Aku kayak, hah, apaan kok dada aku di giniin gitu kan. Terus aku kayak, anjir aku udah nggak mau nge-gym lagi gitu kan, udah mulai udah absurd nih orang, aku udah males. Akhirnya aku tiap nge-gym, aku tuh nge-gym biasa kayak treadmill atau apa, tapi aku nggak mau di-train dia dan aku nggak bilang dia kalau aku nge-gym. Jadi aku mikir udah bayar, aku rugi juga kalau nggak nge-gym, tapi aku nggak mau berhubungan sama dia. Aku mulai ngejauhin dia lagi. Terus dia tuh datengin aku, nyilet-nyilet, ngasih tunjuk silet-silet tangan yang baru gitu kan. Aku tuh udah nggak peduli, kayak ya udahlah nggak usah caper gitu, males aku dengernya, aku udah bilang gitu. Terus dia tuh karena aku udah nggak peduli, dia tuh ngambek marah terus langsung pergi ninggalin aku gitu kan. Terus di rumah dia tuh nge-SMS aku karena WA-nya kan aku blok. Dia tuh SMS bilang gini, kalau kamu ninggalin aku, ngacangin aku bakal bunuh diri. Pokoknya hari ini aku bakal resign dari gym dan aku akan bunuh diri gitu. Terus dia nunjukin screen capture, jadi dia kirim ke WA aku tapi pakai nomor lain, screen capture kalau dia resign dari tempat gym itu. Nah, aku merasa nggak enak, kayak aku masih, aduh kok gini ya. Akhirnya dia tuh cuma minta ketemu dan ngobrol. Ya udah aku mau nemuin dia waktu itu di cafe deket rumah. Nah waktu ketemu itu akhirnya dia itu bilang kalau mau jujur semuanya sama aku. Jadi dia itu di gym itu terancam dipecat karena dia itu nggak memenuhi target bulanan. Makanya dia maksa aku untuk bayar 3 juta itu karena dia nggak mau dipecat. Nah terus kan aku bilang, katanya kamu nggak butuh duit, kamu kaya raya, emangnya kalau dipecat kenapa gitu kan. Dia bilang, ya kalau aku dipecat malu aja, masa kerjaan udah trainer gym dipecat, aku tuh malu gitu-gitu loh. Padahal ya aku bilang, ya kalau kamu emang banyak duit, ya 3 jutanya itu pakai duit kamu sendiri aja. Aku membernya jadi kayak dia yang nalangin gitu loh kalau cuma takut dipecat kan. Akhirnya dia jujur kalau kayaknya dia tuh nggak punya duit gitu sih intinya ya. Terus aku bilang, loh ya udah, berarti kan emang ngebohongin aku kan selama ini. Orang selama ini jalan-jalan apa kamu nagih aku duit juga aku langsung bayar. Jadi kalau tiba-tiba kamu minta 3 juta ya aku keberatan gitu kan. Terus dia bilang, ya aku pikir kita itu saling sayang, jadi kalau aku butuh duit ya minta tolong kamu, nanti suatu hari kalau kamu butuh duit kamu bisa minta tolong aku. Lah aku bilang, orang nonton aja kamu tagih, ini kok tiba-tiba bilang saling sayang, kalau butuh duit bisa tinggal minta. Aneh banget sih, aku bilang gitu kan. Terus aku udah gak mau ketemu dia lagi tuh, kayak udah terserah kamu lah, mau resign, mau bunuh diri apa, udah gak peduli aku. Kayak omongannya tuh gak sinkron, kayak alibi-alibi doang. Jadi aku udah males gitu sama dia. Jadi awalnya dia kan ngancem nyilet-nyilet tangan. Awalnya aku kasihan, lama-lama gak peduli. Terus dia ngancem bunuh diri dan resign. Awalnya aku kasihan, lama-lama aku gak peduli. Terus dia cari ancaman lain. Dia bilang dia tuh mau ngehubungin pacar aku yang bule.
bakal fitnah kalau aku itu selingkuh sama dia. Jadi aku putus sama yang bule kalau aku nggak mau nemuin dia, nggak mau berteman sama dia lagi. Tapi emang dia beneran ngechat ke bule itu, tapi cuma berapa kata gitu. Dan aduh, aku tuh sebel banget sama dia, tapi aku kayak nggak peduli. Habis aku tahu dia ngechat bule itu, aku marah-marah kan ke dia, kayak ya misuh-misuh gitu, kayak jangan ganggu hubungan aku sama si bule gitu-gitu. Pokoknya aku sebel banget. Terus dia nggak berhasil kan ngancem aku buat pura-pura selingkuh itu. Dia cari ancaman lain yang aku takut itu apa. Akhirnya dia ngancem kalau kamu nggak mau nemuin aku dan ngobrol, aku bakal datengin depan rumah kamu dan aku bakal teriak-teriak gitu loh. Nah, aku tuh mulai takut diancam kayak gitu, karena kayak nggak enak gitu, nanti kan ditanyain tetangga itu siapa, terus mama aku juga nanya itu siapa. Kayak gimana ya, jelasinnya, aku masih 26, temanku umurnya hampir 40, bapak-bapak teriak-teriak depan rumah, aku jelasinnya ke tetangga sama ke mama aku itu gimana, aku tuh bingung. Pokoknya dia tuh ngancam terus, sampai kayak misalnya aku lagi ke mall ya, dia tuh tiba-tiba SMS, kamu keluar sekarang ke depan rumah, kalau enggak aku bakal gedor-gedor rumah kamu, aku bakal teriak-teriak gitu loh. Terus aku cuma jawab, aku lagi nggak di rumah. Terus dia kayak, oh iya maaf ya udah ganggu kamu. Kayak apaan sih, sumpah nggak jelas banget. Sampai di titik aku tuh udah bener-bener capek ngadepin dia. Pikiranku gimana biar udah sama dia itu udah, toh 3 jutanya juga udah aku nggak perkarain. Kayak aku udah capek gitu loh, maksudnya udah lu ambil duit gua udah gitu loh. Aku tuh sampai bingung antara nggak ngerti dia ini beneran naksir atau sebenarnya pengen pacar yang gampang digoblok-goblokin gitu loh. Aku merasa dia tuh ngelihat aku tuh gampang digoblok-goblokin, gampang diporotin, jadi kayak pengen pacaran sama aku biar dimanfaatin gitu kan. Terus ada satu fans aku yang pernah nawarin aku kerja di Jakarta. Awalnya tuh aku nggak mau, tapi fans aku tuh kan tahu kalau aku diteror. Terus fans aku tuh bilang gini, ya setidaknya kamu kerja dulu lah sementara di Jakarta, biar orang ini tuh nggak ganggu gitu aja. Awalnya aku tuh nggak mau, kayak males sih pindah ke Jakarta jauh, terus di sini aku nggak kenal lingkungannya. Tapi aku bener-bener stres banget sama orang ini, karena tiap hari tuh neror, tiap hari SMS. Kalau udah aku blok, Instagramnya juga aku blok, dia tuh pakai account lain buat neror aku. Aku tuh bener-bener pusing banget. Sampai di titik aku mikir, ya udahlah aku pindah aja ke Jakarta. Jadi sekarang aku udah 2 tahun, belum, 1,5 tahunan kayaknya di Jakarta. Awalnya itu cuma buat ngehindarin orang psycho ini doang, tapi ya udah ternyata di Jakarta cocok, kerjaannya aku juga cocok, jadi ya aku stay di sini terus. Makasih semua yang udah mau denger sharing aku. Sebenarnya YouTube ini benar-benar ngebantu sih, ngebantu dalam arti aku tuh gabut banget tiap hari di sini karena corona, jadi kurang ada kerjaan kan, terus di rumah terus di sini aku tuh kayak di Jakarta belum ada temen, jadi kalau mau curhat mau apa nggak ngerti sama siapa. Jadi punya YouTube channel ini enak sih karena aku bisa sharing, terus bisa tuker pikiran sama kalian. Kalian kalau punya kritik dan saran juga silahkan aja, aku welcome banget buat dengerin kritik dan saran kalian, asal ngomongnya baik-baik ya. Jangan kasar kayak jelek lo apa lo, kayak bikin YouTube yang bener dikit dong, kayak aduh males banget kan. Tapi kalau kalian mau sharing mau apa, aku welcome banget. Makasih semua, bye bye. Oh, jangan lupa like, comment, sama subscribe ya buat support aku. Makasih.